sebelum berangkat aku ngeluarin uang rupiah cuma 2 juta rupiah. Cash yang aku bawa ke Malaysia 2.000 ringgit untuk modal dikit ya, untuk berangkat ke sini. Itu nanti balik modal lagi kok. 2-3 bulan aja kamu udah balik modal. Hai, balik lagi dengan aku Rachel. Sebelumnya makasih buat teman-teman yang udah subscribe YouTube channel aku. Buat yang belum subscribe dan baru buka YouTube channel ini atau video ini, kenalin, aku Rachel. Aku sudah lebih dari 3 tahun tinggal dan bekerja di Malaysia sebagai pekerja ekspat atau pekerja kantoran di Malaysia. Di YouTube channel aku ini, aku akan berbagi kepada teman-teman tentang info bekerja dan liburan di Malaysia. Jadi kalau kamu suka dengan video aku, silahkan like, comment, dan subscribe biar aku makin semangat untuk berbagi informasi tentang hidup dan bekerja di Malaysia versi aku. Di video kali ini aku mau jelasin apa aja list dan berapa aja uang yang harus kamu keluarkan kalau kamu mau bekerja di Malaysia sebagai ekspatriat. Buat yang belum tahu apa itu ekspat, boleh cek di video aku sebelumnya karena aku udah jelasin apa itu ekspat dan gimana cara daftarnya juga udah aku jelasin di video aku sebelumnya. Alhamdulillah ya, dengan video aku tentang ekspat sebelumnya, banyak teman-teman yang semakin termotivasi untuk bekerja di Malaysia, dan bahkan banyak juga yang udah lolos bekerja di Malaysia tapi bingung, kayak lagi nyari kondo, terus persiapan budgetnya. Makanya aku bikin video ini biar teman-teman yang mau berangkat ke Malaysia itu bisa mempersiapkan budgetnya, atau buat teman-teman yang mau berencana untuk bekerja di Malaysia juga bisa nabung dulu sebelum dapat tawaran kerja di Malaysia kayak gitu. Jadi kalau mau kerja di Malaysia, bawa uang berapa ya gitu. Aku bakalan bagi tentang uang ini tuh jadi 2. Yang pertama tuh uang yang kita keluarin dalam rupiah, yaitu uang sebelum kita berangkat ke Malaysia dari persiapan segala macam di Indonesia, dan juga uang dalam bentuk ringgit atau uang yang harus kita punya setelah kita ada di Malaysia. Jadi itu kayak bekal kita selama kita di Malaysia, minimal 1 bulan sebelum gajian. Uang ringgitnya itu udah ada cash ya kalau bisa, jadi nggak perlu nuker-nuker karena pasti sebulan pertama itu belum ada pemasukan dan bank account Malaysianya juga belum ada, jadi belum bisa transaksi juga pakai card. Jadi kalau bisa saran aku sih pakai cash dulu. Nanti di akhir aku juga bakalan bagiin seberapa banyak pengeluaran aku di rupiah dan di ringgit ketika aku berangkat untuk bekerja di Malaysia di awal aku bekerja di sini. Yang pertama dalam rupiah, pastinya kalian harus ngeluarin uang untuk beli tiket pesawat untuk berangkat ke Malaysia dari kota manapun kalian berada. Misal dari Makassar, dari Jogja, Bali, Surabaya, Medan, Padang. Kalau aku dari Padang ya, itu tiket pesawatnya harus diperhitungkan. Nah, teman-teman bisa lihat harga tiket pesawatnya itu di aplikasi. Biasanya untuk ke Malaysia itu flightnya AirAsia, jadi bisa lihat flightnya dari AirAsia ada nggak direct. Kalau nggak ada berarti kalian harus ke Jakarta dulu dan hitung berapa tiket berangkatnya, terus ya udah kalian tinggal tabungin. Tapi ada juga company yang akan biayain tiket pesawat ini, tapi kalau nggak dibiayain ya segitu kira-kira uang yang harus kalian tabung kalau kalian mau berangkat ke Malaysia. Dan di sini aku budgetin flight pesawat itu untuk berangkat sekitar 3-5 juta dari kota manapun di Indonesia ke Malaysia. Tergantung daerahnya juga ya. Kalau daerah Sumatera itu biasanya lebih murah, tapi kalau udah Jawa dan Kalimantan, Bali itu biasanya lebih mahal tiket pesawatnya karena harus transit dulu di Jakarta. Terus yang kedua, ada visa. Untuk visa kerja untuk bekerja di Malaysia, visanya itu biasanya akan diurusin dulu sama company dari sananya, dari Malaysianya bakal diurusin dulu, terus dikirim ke kamu dokumen yang harus kamu bawa di kedutaan Malaysia yang ada di Indonesia. Ada di beberapa kota di Indonesia, jadi kamu tinggal pergi ke sana. Aku budgetin 1-2 juta untuk ongkosnya kalau kamu nggak berada di kota yang ada kedutaan Malaysianya atau imigrasi yang bisa ngurusin visa kerja ini. Jadi budgetnya 1-2 juta. Tapi beberapa company ada yang mau biayain biaya visa kerja kamu, atau mungkin kamu bayar dulu di awal pakai rupiah, nanti sampai di sini di reimburse lagi pakai ringgit gitu. Kalau company aku kayak gitu, jadi mereka urusin, terus udah aku tinggal pergi ke Malaysian Embassy, terus udah aku tinggal bayar, uang aku diganti lagi sama company aku. Yang ketiga, ada bawaan kebutuhan wajib kamu 1 bulan pertama sebelum gajian, dan ini tuh tergantung sama kebutuhan kamu. Misalnya kamu mau beli bedak, lotion ya kalau cewek ya, terus apalagi daleman misalnya, terus baju atau apa, baju kerja.
terus tas atau apa kayak gitu yang mau kamu bawa ke sini. Kalau udah ada ya nggak masalah, kalau nggak ada ya ini tuh bakal banyak pengeluaran juga, karena kamu harus standby obat dulu karena kamu belum ada insurance kan 1 bulan pertama, atau mau beli makanan Indo, mau minta orang tua bekelin dendeng atau rendang misalnya, atau makanan mama atau yang frozen atau apa gitu yang bisa dibawa ke Malaysia yang pengen kamu bawa, atau abon atau apa gitu loh. Jadi untuk kebutuhan pribadi ini aku budgetin 1-2 juta. Jadi setidaknya sebelum kamu gajian itu kamu bisa survive dengan apa yang udah kamu bawa dari Indo itu. Karena sampai di sini nggak semua fasilitas bisa kamu dapetin dari company kamu, karena nggak semua company itu fasilitas yang dikasih itu sama. Jadi better kamu bawa dulu kebutuhan pribadi kamu dari Indo sampai di Malaysia, itu kamu tinggal make 1 bulan pertama sampai kamu gajian itu. Selanjutnya untuk uang ringgitnya, pertama hotel 1 minggu pertama. Let's say nih kamu 1 minggu pertama itu, 1 minggu pertama kamu butuh waktu untuk nyari kondo terdekat dengan company kamu yang ada di sini. Misal kamu belum tahu daerahnya, kamu mulai dulu, jadi kamu harus bayar hotel. Bisa dilihat referensi hotel di video aku sebelumnya, aku udah jelasin. Kamu mau share sama stranger kayak gitu, terserah kamu gimana nyamannya, sesuai budget juga. Tapi kalau kamu mau bayar kondonya itu dari kamu di Indo, ya berarti kamu harus mikirin untuk convert rupiah kamu ke ringgit untuk transfer nih ke orang yang punya kondonya di sini. Berarti pengeluaran dalam rupiah kamu juga akan lebih bertambah. Untuk hotel 1 minggu pertama ini aku budgetin 100-200 per hari. Itu kalau untuk 7 hari 1 minggu itu 1.400 ringgit. 1.400 ringgit itu dengan kurs hari ini sekitar segini. Kira-kira yang harus kamu bawa untuk uang hotel seminggu pertama, kecuali kamu udah book kondo kamu dari sebelum kamu dari Indo. Dan ini juga menyangkut dengan poin aku yang kedua, yaitu untuk biaya kondo. Kalau ambil kondo bareng teman atau ambil kondo share room, dan itu kondonya udah kamu book dari kamu sebelum berangkat. Jadi ketika kamu sampai di Malaysia, kamu tinggal langsung masuk ke kondonya, kayak gitu. Untuk biaya kondonya, ini tuh tentatif ya, tergantung pertama kondonya kamu itu di daerah yang kayak gimana, dan kondonya itu kayak gimana juga tipenya. Tipe kamar kamu apa? Master room kah, middle room kah, atau small room kah? Tapi aku budgetin untuk kalau kamu mau ngambil kondo bareng temen, itu jadinya satu kondo ini kamu share bareng-bareng temen, itu dengan depositnya segala macam minimal kamu bawa 2.000 sampai 2.500. Itu untuk biaya kondo ya. Tapi kalau share room, kalau kayak di awal ya kamu mau single room dulu, nyari yang paling murah, terus kamu dapat misal nih single room aja di Kuala Lumpur misalnya, itu dengan budget 1.000 sampai 2.000 aja untuk pertama kali kamu bayar, itu nggak apa-apa. Ntar kamu bisa juga kok lobby sama agennya, aku bayar dulu ya segini, ntar waktu aku gajian aku fullin bayarnya sisa segini. Berarti ya kamu bisa ngomong kayak gitu ke mereka, kayak tinggal janjiin aja kamu bayarnya tanggal berapa. Biasanya itu kamu harus melampirkan dulu kamu kerja di mana dan gaji kamu berapa, itu harus kamu lampirkan ke mereka untuk bukti kalau ya kamu memang sanggup untuk bayarnya gitu. Tapi kalau kamu udah book kondonya sejak kamu dari Indo, ya berarti kamu udah bayar dalam rupiah yang udah kamu convert ke ringgit untuk kamu kirim ke orang yang punya kondonya. Berarti kamu udah nggak ada lagi pengeluaran, tapi biaya rupiah kamu itu malah berlebih gitu. Dan selanjutnya biaya hidup 1 bulan pertama sampai gajian, aku budgetin aja seminggu itu. Kalau aku ya itu biasanya itu cuma groceries. Seminggu itu aku mentok-mentok keluar cuma groceries sama belanja kayak apa ya, kayak hangout sama teman, itu 200-an. Itu udah mentok-mentok, kayak itu seminimum-minimumnya pengeluaran aku itu 200 ringgit. Jadi kalau 4 minggu ya 800 ringgit per 1 bulan minimum kamu amankan uang segitu. Jadi kamu berangkat di sini 1 bulan pertama, kalau misalnya nih bekal dari orang tua kamu tuh udah habis, atau kamu harus beli makan, beli apa, kebutuhan kamu di awal, itu bisa kamu pakai uang ini. Jadi 800 ringgit sampai 1.000 ringgit itu kurang lebih cukup kok menurut aku, dan disesuaikan juga dengan kebutuhan kamu. Nanti kamu bisa hitung lagi kira-kira berapa. Oke, untuk dalam rupiah minimum kamu ngeluarin uang 8 juta rupiah. Ini di note ya, kalau kamu nggak dibiayain sama company kamu flight sama visa. Dan di note juga kalau sampai di Malaysia hotel kamu nggak dibiayain, kamu harus ngabisin ringgit di awal itu 4.700. 4.700 ringgit itu sekitar seginian kalau kamu nggak dibiayain hotel 1 minggu pertama, dan kalau kamu nggak biayai kondo ya. Jadi kurang lebih bisa dihitung sendiri ya biayanya berapa untuk ringgitnya dan rupiahnya sebelum kamu berangkat ke Malaysia.
kalau kamu memang mau milih kondonya dari Indo, jadi kamu nggak ngeluarin hotel 1 minggu pertama, itu lebih bagus. Jadi kamu berangkat ke Malaysia, sampai di sini langsung stay di kondo barunya, dan itu lebih bikin kamu nyaman karena kamu langsung stay dengan convenient gitu. Kalau aku, berkaca dari aku dulu sebelum berangkat, Februari 2020, jadi aku berangkat itu, aku dibayarin tiket pesawatnya berangkat, dan visa aku itu di reimburse, tapi aku tetap ngeluarin uangnya 1 juta. Waktu itu visanya 830 apa 50, aku lupa. Jadi aku harus bayar visanya itu di awal. Sampai di sini diganti ringgit sama company aku dan dimasukin ke gaji aku. Biaya kebutuhan yang aku keluarin untuk ke Malaysia, waktu itu aku cuma bawa obat-obatan, terus aku bawa makanan. Kalau makanan ini tuh aku bawa makanan kayak rendang gitu-gitu, terus sabun, sampo gitu-gitu yang aku hitung-hitung udah cukup untuk 1 bulan. Itu kira-kira aku budgetnya 1 jutaan. Terus uang cash yang aku bawa ke Malaysia itu cuma 2.000 ringgit, karena aku tuh 1 minggu di awal aku dikasih fasilitas hotel sama company aku. Jadi aku udah langsung stay di hotel. Untuk kondonya aku juga stay di kondo temen aku. Jadi ada temen aku yang udah di sini sebelumnya, terus aku share room sama dia. Jadi aku bayar roomnya setengah kayak gitu. Jadi 1 bulan pertama aku belum ngeluarin biaya kondo yang kayak deposit apa segala macam. Tapi ketika aku stay sama teman aku selama 3 bulanan, setelah itu ketika aku udah dapat kondo, baru aku ngeluarin biaya kondo dengan gaji aku sendiri. Jadi sebenarnya 2.000 ringgit yang aku bawa di Malaysia itu 1 bulan pertama aku cuma habis 1.000 ringgit. Itu pun kurang, kayak 600-700an gitu. Karena aku kan training dan aku juga dikasih makan dari company aku. Aku dapat lunch, terus udah ada snack sama Milo Ice kayak vending machine minuman gitu. Jadi aku nggak terlalu banyak keluar biaya untuk makan. Sampai di rumah aku udah makan gitu kan. Jadi biaya aku paling habis kayak untuk kebutuhan aku. Malah aku bisa foya-foya. Di awal aku sampai di sini aku udah ikut shopping sama temen aku, udah ikut jalan pergi main, hangout sama teman-teman aku. Itu aja di awal sebulan pertama aku ngeluarin uang nggak sampai 1.000 ringgit. Karena ya itu tadi, karena aku masih stay sama temen aku dan aku belum bayar kondo dengan deposit segala macam. Jadi buat aku pribadi, waktu aku mau berangkat ke Malaysia, sebelum berangkat aku ngeluarin uang rupiah cuma 2 juta rupiah. Cash yang aku bawa ke Malaysia 2.000 ringgit, itu pun nggak kepake. Yang kepake cuma 1.000 ringgit. Buat teman-teman yang mikir, oh kerja di Malaysia pasti mahal ya gitu. Nggak sesusah itu, nggak semahal itu. Yang harus kalian lakukan adalah mencari company yang tepat, mencari company yang bisa membayar kalian sesuai dengan background dan kualitas kalian. Makanya aku pernah bilang kan di video aku sebelumnya, kalau kamu nggak dibayarin tiket pesawat, nggak usah. Kalau kamu nggak dibayarin visa, nggak usah. Kalau kamu nggak dikasih hotel, nggak usah. Karena itu benar-benar budget banget. Kecuali kamu sampai di sini, itu gajinya lebih banyak dari gaji aku. Jadi kamu berangkat memang harus effort. Menurut aku nggak ada yang salah untuk itu. Tapi ya balik lagi, itu terserah kamu nyamannya gimana, maunya gimana. Kalau ada uang ya nggak apa-apa, ngeluarin uang untuk modal dikit ya untuk berangkat ke sini. Itu nanti balik modal lagi kok. 2-3 bulan aja kamu udah balik modal, aku jamin. Yuk sini kerja di Malaysia. Kerja di Malaysia tuh seru banget. Aku jadi promo. Karena yang menurut aku kerja di sini tuh kamu nggak perlu pakai otot, kamu nggak terlalu banyak pakai otak, tapi kamu dibayar cuan. Apalagi kerja kayak aku. Jadi ya ini tuh worth it banget untuk nambah-nambah pengalaman kerja dan untuk nambah wawasan, pengetahuan. Oke, sekian dari aku Rachel. Semoga video ini membantu ya buat teman-teman yang mau berangkat ke Malaysia untuk bekerja di sini. Buat yang lagi proses rekrutmen, semangat, semoga kamu lolos dan bisa bekerja di Malaysia. Buat yang belum, coba terus, banyak banget company untuk Indonesia yang ada di sini. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa, coba terus. Good luck buat kita semua. Semoga sukses. Sekian dari aku Rachel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you on the next video. Bye.